Oke, selamat sore saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabat saya, kaum disabilitas di seberang sana. Selamat sore, channel Naruk Sareng bersama Edu Sareng. Sore hari ini tampil kembali untuk menyampaikan beberapa hal yang saya anggap sangat penting. Tentu juga sahabat saya sekalian di seberang sana, ini hal yang sangat penting, yaitu bahwa hal ini dibutuhkan, bahkan dicari oleh hampir semua orang. Semua orang di dalam kehidupannya, dia membutuhkan hal yang akan saya sampaikan ini, yaitu apa? Orang berusaha untuk mencari bagaimana ketika dia mau merencanakan suatu kegiatan yang bersifat ekonomis, kegiatan yang bersifat bisnis, dia dapat pastikan bahwa kegiatan usaha ekonomis itu atau bisnis yang mau dia lakukan itu pastinya tentunya berhasil. Itu saya yakin semua orang merindukan hal itu. Semua orang menginginkan untuk mengetahui hal itu. Karena begini, saya punya alasan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Sejak 20-30 tahun lalu, ketika saya merencanakan berbagai macam usaha di dalam kehidupan saya, hal yang paling utama yang saya lakukan adalah apa? Atau dasar daripada saya mau merencanakan untuk aktivitas kegiatan ekonomi atau bisnis saya, itu dasarnya apa? Ternyata sangat sederhana. Semua itu hanya berdasarkan keinginan saya. Hanya dasarnya keinginan. Saya tidak pernah memperhitungkan berbagai macam aspek daripada hal bisnis itu. Saya tidak pernah memperhitungkan itu. Apalagi melakukan analisis yang bermacam-macam. Apalagi memperhitungkan persoalan manajemen pengelolaannya, manajemen keuangannya. Semua saya tidak pernah pikirkan itu. Saya hanya berdasarkan keinginan. Saya ingin melakukan apa? Itu yang saya lakukan. Dan faktanya, buktinya, banyak sekali rencana yang saya lakukan berdasarkan keinginan itu. Rencana bisnis saya itu 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga gugur dan jatuh ke bumi, tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena dasarnya hanya keinginan. Seperti itu. Saya kasih contoh. Ada banyak keluarga saya, banyak juga. Ada teman-teman pasti juga mengetahui banyak contoh yang dapat kita sampaikan, dapat saya sampaikan juga saat ini di tempat ini melalui YouTube saya ini. Banyak kita di Kabupaten Sika dan juga mungkin di kabupaten lain di NTT, teman-teman kita, orang-orang kita di kampung ya, karena mendapat rezeki banyak, mungkin dari keuangan, dari hasil buminya, kakao cengkeh, atau dari hasil menjual tanah. Mereka ingin sekali untuk apa? Berusaha membeli mobil truk katakan, atau angkot. Mereka beli. Modalnya apa? Modalnya karena ada satu keluarga, di keluarga mereka tahu bawa mobil, tahu setir, tahu sopir, seperti itu. Maka mereka membeli mobil. Dan itu biasanya gengsi. Kalau di tempat saya itu gengsi. Orang di kampung kalau punya mobil gengsi luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Tahun pertama aman, tahun kedua aman, tahun ketiga mobilnya mulai batuk-batuk. Akhirnya terpaksa dijual. Kenapa? Manajemen pengelolaannya mereka tidak tahu. Apalagi manajemen keuangannya mereka tidak pernah tahu. Maintenance-nya, pemeliharanya mereka tidak tahu. Segalanya buta. Mereka juga tidak tahu bagaimana persaingan daripada bisnis itu. Akhirnya apa? Bubar jalan. Akibatnya apa? Tanah hilang, mobil hilang, tinggal kekecewaan dan rasa duka yang mendalam. Itu sering terjadi di kampung-kampung, bahkan di kota juga sama seperti itu. Orang melakukan kegiatan usaha atau bisnis mereka hanya berdasarkan keinginan.
Bahkan lihat orang lain usaha itu ikut, lihat orang lain usaha ini ikut, tapi tidak pernah berdasarkan suatu analisis yang benar. Sore ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman disabilitas dan semua saudara-saudara orang kebanyakan di seberang sana, saya ingin seberangkan satu hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Saya namakan dengan apa? Smart. Smart ini gampang sekali kita omong. Banyak orang-orang di luaran sana omong, kalau ada orang yang mempunyai perilaku yang bagus, yang hebat, yang bicaranya bagus, keren, orang biasa julukan dia, wah ini orang smart, luar biasa, sangat smart, seperti itu. Orang yang bicaranya pintar, analisisnya bagus, orang yang bodinya gagah segala macam juga disebut smart. Sampai-sampai dunia ini memberi nama handphone itu pun namanya apa? Smartphone, luar biasa. Tapi apakah kita tahu arti sebenarnya secara etimologi daripada smart itu? Saya yakin banyak teman-teman saya LSM, kawan-kawan di pejabat-pejabat sudah mengerti. Tapi mungkin teman-teman saya, orang-orang biasa, rakyat jelata di kota ini, di kampung-kampung, pasti belum tahu apa maknanya smart. Makanya saya ingin menyampaikan bahwa secara etimologi, arti kata daripada smart itu adalah, smart itu berarti pintar, cerdas, dan bijaksana. Saya ulangi, smart itu berarti pintar, cerdas, dan bijaksana. Jadi dia bukan hanya pintar, tapi dia cerdas. Cerdas itu artinya pasti cerdas intelektualnya, cerdas hati nurani jiwanya, dan cerdas rohnya, semangatnya. Yang orang pintar di sana bilang apa? IQ-nya bagus, intelektual quotient-nya bagus, kemudian emosional quotient-nya juga bagus, dan spiritual quotient-nya juga bagus. Itu namanya cerdas. Tetapi bijaksana, kalau orang bijaksana itu artinya orang yang di dalam kehidupannya sudah setiap kali membicarakan sesuatu, melakukan analisis satu, biasanya dia melibatkan apa? Melibatkan kecerdasan hati nurani. Kecerdasan hati nurani, kesadaran kritisnya, emosinya, kerinduannya, pasti akan terlibat di sana. Orang yang kalau mau memutuskan sesuatu mempunyai banyak pertimbangan yang luar biasa. Orang yang jujur, tulus, lemah lembut, dan rendah hati. Itu makna daripada smart. Jadi, dia pintar, dia cerdas, tapi dia juga sangat bijaksana. Dan biasanya orang yang smart itu orang yang sangat berwibawa. Orang yang mempunyai karakter yang luar biasa dan bagus. Itu maksud saya. Oleh karena itu, saya mau sampaikan yang berikut, bahwa smart juga ternyata punya makna. Smart itu terdiri daripada 5 huruf, yaitu S, M, A-R-T, smart. Itu ternyata ada maknanya. Dan kalau kita bahas makna daripada setiap huruf itu, ternyata smart itu merupakan satu metode yang paling sederhana, singkat, dan sangat mudah untuk kita pahami untuk kita mempersiapkan, merencanakan bisnis kita. Itu luar biasa kan? Jadi smart itu bukan sembarang-sembarang. Kata smart itu punya makna yang luar biasa. Pertama, smart itu berasal dari kata, huruf pertama adalah S. Jadi kalau kita mau merencanakan suatu usaha kita atau bisnis kita, kita berdasarkan huruf-huruf ini. S. S itu artinya apa? Spesial. Artinya apa? Khusus. Ketika engkau mau melakukan atau melaksanakan kegiatan bisnis Anda, harus betul-betul hal yang khusus. Hal yang khusus itu artinya satu item kegiatan itu yang kau khusus geluti. Jangan kau melaksanakan atau merencanakan satu kegiatan ini, besok kau lakukan yang lain, lusa kau lakukan yang lain, akhirnya semua banyak yang kau lakukan, dan akhirnya apa? Tidak ada satupun yang sukses. Jadi harus khusus, spesial, seperti itu. Contoh, saya kasih contoh. Kalau engkau mau melakukan atau mau merencanakan usaha di bidang kios, kau harus khusus kios. Bahkan lebih khusus lagi, kios itu kau buat perhitungan, kau rencanakan. Orang semua sudah menjual atau membuka kios yang sama,
dan mereka menjual 9 bahan makanan pokok dan bahan-bahan lain. Mungkin engkau khusus menjual kios minyak tanah, atau kios beras, atau kios apa saja dengan campuran beberapa lain boleh. Tetapi jangan ikut arus dengan yang lain, karena hal-hal yang khusus seperti demikian itu biasanya dicari orang cari seperti itu. Jadi spesial itu artinya khusus. Kau tentukan apa kira-kira. Oke, saya mau bikin kios, itu khusus kios dengan barang-barang yang akan saya jual adalah hal-hal yang khusus. Contoh beras atau 9 bahan makanan pokok. Itu. Yang kedua, smart. Yang kedua, huruf yang kedua adalah M. M itu artinya apa? Measurable. Apa artinya measurable? Artinya terukur. Terukur ini begini, Bapak, Ibu, saudara-saudara saya sekalian di seberang sana. Artinya kita mau melakukan kegiatan usaha kita harus ukur. Ukur kekuatan kita. Ukur tenaga kita. Kita ukur kemampuan manajemen kita. Kita ukur keuangan kita. Kita ukur modal kita. Ini yang penting. Jadi jangan kita memiliki modal katakan hanya 10 juta. Tapi kita mau buka toko besar. Itu namanya tidak terukur. Ini. Luar biasa kan? Jadi measurable artinya terukur. Kita harus perhitungkan dengan bagus-bagus. Kemudian yang ketiga itu apa? Huruf yang ketiga dari smart itu achievable. Itu artinya apa? Dapat dilaksanakan. Nah, ini pasti. Kalau sudah terukur, sudah khusus, kita sudah perhitungkan dengan segala macam kemungkinan yang lain yang bisa menghambat, kita sudah perhitungkan semua, maka saya yakin usaha kios tadi yang kita lakukan itu pasti dapat kita laksanakan. Nah, mantap kan? Seperti itu. Jadi dapat dilaksanakan. Kemudian juga begini, ada hal lain yang harus diperhitungkan. Mengapa dapat dilaksanakan? Ternyata kita sendiri yang merencanakan untuk membuka kios itu, kita juga hobi atau suka untuk jual-jualan, suka dagang, suka aktivitas ekonomi, seperti itu. Nah, kemudian juga kenapa kita dapat laksanakan? Kita juga memperhitungkan dengan keadaan di kampung kita. Ternyata di kampung ini belum ada orang banyak yang buka kios. Maka kita harus lakukan, kita rencanakan bikin kios. Sehingga itu pasti kita dapat lakukan itu, dapat laksanakan itu. Dan tentunya juga akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya berhasil. Itu. Jadi apa makna ketiga? Achievable. Kemudian makna daripada yang keempat itu orang bilang apa? R. R itu apa? Reasonable atau relevan. Artinya apa? Sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bakat. Sesuai dengan keadaan di kampung kita. Bahwa di kampung kita belum ada kios. Belum ada orang yang berdagang, berusaha di kios. Belum ada orang yang jual khusus tentang 9 bahan makanan pokok. Maka kalau kita rencanakan itu sesuai. Sebab pada saat kita buka kios kita, pasti ada banyak pelanggannya. Jangan kita di kampung itu sudah banyak orang jual kios. Kadang-kadang di sebelah rumah jual kios, di samping rumah, di belakang rumah jual kios. Kita juga buka kios. Itu artinya apa? Tidak sesuai, tidak reasonable, tidak relevan, seperti itu. Jadi itu aspek yang keempat yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau melakukan atau melaksanakan apa usaha bisnis kita. Kemudian yang kelima, T, smart. T yang kelima itu artinya apa? Itu time bound. Time bound itu artinya apa? Pada saat engkau mau melakukan dan merencanakan bisnis Anda, harus ada batas waktunya. Harus ada perhitungan. Oh, kios ini saya buka untuk tahap pertama 3 tahun. Itu ada maksudnya. Supaya tahun pertama engkau melakukan, orang bilang apa namanya, evaluasi, progres, perkembangannya. Oh, tahun pertama, oh dia berhasil, ada untungnya, seperti begitu. Oh, ada permasalahan apa yang muncul, ada persaingan, segala macam itu kau perhitungkan. Nah, jadi ketika engkau melakukan evaluasi daripada usaha kios yang engkau rencanakan itu, kau mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan. Itu namanya. Tahun kedua mulai berkembang, tahun ketiga mulai berkembang. Nah, setelah tahun ketiga mulai berkembang, itu adalah tahap pertama, time bound atau waktu yang engkau tetapkan untuk melakukan kegiatan usaha itu. Nah, setelah tahun ketiga mulai berkembang bagus,
engkau berpikir, oh ternyata modal juga sudah mulai bertambah segala macam. Engkau punya kesempatan dan kemampuan untuk membuat smart berikut, yaitu apa? Membuat analisa, membuat rancangan-rancangan baru untuk meningkatkan luas, lebar, besar, dan volume daripada kios atau usaha kios yang Anda rencanakan untuk mau dikembangkan, karena Anda punya kesempatan, atau Anda punya sudah memahami bahwa kios yang Anda lakukan selama 3 tahun itu sudah menguntungkan. Maka engkau punya kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan untuk menjadi lebih besar lagi. Jadi itu maksudnya. Jadi smart itu adalah metode yang paling sederhana supaya setiap kita dapat memakai metode ini untuk melakukan hal yang namanya metode untuk merencanakan bisnis kita, metode untuk melaksanakan usaha kita yang bersifat ekonomis. Apa saja, entah itu kios, atau kau mau tanam sayur, mau pelihara ayam, mau pelihara babi, apapun kau lakukan, engkau dapat memakai metode smart. Karena metode smart adalah metode yang paling sederhana untuk melaksanakan kegiatan bisnis Anda, sehingga bisnis ini tidak dilaksanakan berdasarkan keinginan. Karena begini Bapak-bapak, kalau keinginan itu sangat sederhana. Saya ingin makan bakso, maka saya pergi beli bakso, selesai makan, saya rasa enak, gurih, sudah selesai. Tetapi kalau untuk bisnis bukan keinginan, tapi ada sebuah analisis dan sebuah metode yang bagus yang harus aku lakukan, yang namanya smart method. Metode smart untuk melakukan kegiatan bisnis. Seperti itu. Nanti setelah metode smart ini, saya juga akan bicara ada berbagai macam analisis lain untuk mendukung metode smart. Itu yang namanya social analysis, kemudian SWOT analysis, dan market analysis. Jadi analisa sosial, analisa SWOT itu analisa kuat lemah, peluang dan tantangan, dan analisa tentang pasar. Itu juga sangat penting untuk mendukung metode smart. Jadi begitu Bapak Ibu, saudara-saudara saya sekalian yang sebelah sana. Sore hari ini saya sangat berbahagia, saya sudah dapat menyampaikan satu hal kecil yang sederhana supaya menjadi pedoman atau pegangan, supaya kita pada saat kita mau melakukan kegiatan bisnis kita tidak berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan sebuah analisis dan berdasarkan sebuah metode analisis yang bagus. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang dapat mendengar channel YouTube saya ini tentang siaran saya sore hari ini, jika Anda ingin mau melaksanakan atau mau melakukan sebuah perencanaan untuk melakukan bisnis atau usaha bisnis Anda, kegiatan ekonomis Anda ingin saya mendampingi Anda, saya katakan saya siap untuk mendampingi kamu, untuk memfasilitasi kamu sampai kamu siap untuk menjalankan usaha ini. Karena ini hal yang sangat mudah ya, dan ini banyak hal-hal seperti begini sudah saya lakukan selama saya di 20 tahun, 30 tahun di LSM. Kami sudah sering bicara ini. Saya siap untuk mendampingi Anda kapan dan di mana saja. Silakan datang ke Pangliran, kita diskusi bersama-sama, kita cari jalan keluarnya supaya usaha yang kita lakukan itu adalah smart. Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Namun sebelum saya tutup channel YouTube saya kali ini, saya minta Bapak Ibu tolong di subscribe ya. Subscribe harga mati. Haleluya. Khusus juga teman-teman saya disabilitas di sebelah sana. Kemudian komen dan share dan like ya. Seperti itu. Biar informasi yang baik ini tersebar untuk banyak orang di desa, di seluruh Kabupaten Sika, mungkin di Flores, di NTT, dan di mana saja informasi tentang metode smart dalam mempersiapkan bisnis kita ini dapat didengar dan dapat dipergunakan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Haleluya, haleluya. Amin.